Jadi kejadian ini saya alami sewaktu saya masih menginjak bangku sekolah. Saya buka mata saya tuh, saya kagetnya bukan main. Buat mainnya gini, pada saat saya membuka mata, saya bukan melihat saya lagi di UKS, saya lagi pramuka, itu bukan. Iya, hai. Betul, saya panas gini, paling panas, kayak masih ada bisikin ayo gitu. Saya kayak ditunjukkan sebuah video, kayak ada layar gitu, bukan layar sih, cuman itu dipandangkan mata saya, ibaratnya kayak layar gitu. Ada seorang pelajar itu benar-benar masih pakai seragam sekolah. Bener ya, bajunya tuh darah semua. Saya semacam kayak ditunjukin tempat dia, mohon maaf, kecelakaan. Saya digendeng kayak, ayo ikut saya. Oke Mas Agung, menanggapi cerita Mas Agung yang barusan, saya jadi teringat nih Mas, salah satu kejadian yang yang pernah saya alami. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya. Waduh. Bukan pertama kali. Jadi jujur gini Mas, saya tuh sering kali mengalami yang namanya tuh kemasukan. Sensitif gitu ya? Iya, sensitif. Karena gini, dari dulu saya tuh sangat suka yang namanya tuh mistis. Maksudnya gimana? Mistis gimana itu? Maksudnya gini, jadi saya tuh suka sih kayak film-film horor tuh suka banget. Tapi kesukaan saya tuh bukan hanya sebatas saya suka terus nonton film, tuh bukan. Jadi saya malah sama teman-teman saya tuh dulu pernah ada namanya kayak acara. Dulu belum kenal YouTube, di IG atau di Facebook kalau nggak salah. Kayak uji nyali gitu. Betul, uji nyali. Namanya Jejak Mistis. Gokil. Jadi Gokil. iya, jadi kita bertiga tuh setiap malam Jumat kita ke tempat-tempat yang horor. Jadi benar-benar kita kayak explore gitu. Kebetulan salah satu teman saya tuh agak tahu masalah mistis kayak gitu. Agak tahu gimana itu? Ya agak tahu tentang bisa nyembuhin orang kesurupan dan lain itu tahu. Oh ya, gitu. Ya. Dan dulu saya pernah ditawarin mau buka mata batin nggak gitu. Sebenarnya saya juga penasaran, cuman karena efeknya itu, pasti nggak bisa tidur atau apa. Ya. Jadi dari kejadian itu saya tuh lebih sensitif. Jadi kalau misalnya kayak di suatu tempat merasakan hal-hal yang kayak ada sesuatunya tuh langsung saya respon gitu. Nah, kejadian ini itu salah satu yang sampai sekarang ini begitu membekas. Maksudnya tuh kalau saya inget tuh bener-bener real loh. Dulu pas saya kemasukan bener-bener seperti ini gitu, bener-bener nyata gitu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan cerita saya, tetap tonton di Kisah Nyata. Jadi kejadian ini saya alami sewaktu saya masih menginjak bangku sekolah. Ya, saya nggak mau menyebutkan ini sekolah menengah pertama atau menengah ke atas, karena takutnya jatuhnya kayak menyudutkan suatu sekolahan nanti yang gimana gitu ya. Intinya masih saya duduk di bangku sekolah. Waktu kejadian itu pas pramuka. Kalau pramuka kan dilakukan setelah sekolah, bener? Ya, setelah sekolah dulu yang ngajar tuh masih senior kita ya, kakak kelas. Kakak pembina gitulah ya. Di sekolahan saya itu dulu kebetulan ada 2 gedung. Yang satu gedung yang lama, yang pertama kali dibangun, dan yang kedua yang sudah bagus, yang baru gitu. Sebenarnya ketika saya masuk di sekolah tersebut, saya sudah kayak merasakan sih
gimana sih auranya sekolah ini kalau malam itu seperti apa. Ini bukan sekolah saya aja sih, semua sekolahan pasti juga kayak gitu karena kan kalau malam kan nggak ada yang jaga. Pada kejadian itu hari Jumat, biasanya kan kalau pramuka hari Jumat. Pada waktu itu senior pramuka, kakak kelas tuh melakukan yang namanya kayak apa ya? Dia kayak mungkin sebulan sekali kayak membuat sebuah prank gitu. Kita kayak dibentak-bentak, kita dimarah, nanti ujung-ujungnya kayak sebuah surprise atau apa. Tes mental gitu lah ya. Betul, tes mental. Tapi karena saya tuh baru merasakan kejadian itu, saya orangnya tuh nggak bisa kalau dimarah-marahin kalau tanpa ada salah. Jadi dimarah-marahin, saya diem, saya tahan. Soalnya gini, kalau saya tuh kalau ada apa-apa saya pendem, saya kayak diem, saya paksa diem itu nggak bisa kontrol malah mas. Jadi malah lepas gitu. Nah tiba-tiba kesabaran saya tuh udah kayak batasnya tuh udah lewat batas. Saya dibentak-bentak, bukan cuma saya sih, teman-teman semua, cuman saya yang paling ngerasa paling nggak bisa diginiin gitu. Ya terus tiba-tiba pikiran saya sensitif, badan saya panas dingin, tiba-tiba saya marah, saya hampirin kakak kelas tadi yang marah-marah tadi, mau saya pukul. Saking emosinya gitu. Saking emosinya gitu. Karena tapi itu di luar kendali saya. Padahal saya tuh orangnya kalau ada marah ada apa ya, saya diem sendiri, saya pendem. Cuman ketika saya pendem itu tiba-tiba keluar aura yang sensitif. Maksudnya di luar kendali itu kehendak amarah mas atau bukan? Jadi gini, saya nggak tahu merasakan apa pada waktu itu ketika saya menahan rasa marah, tiba-tiba tuh badan saya menggigil, panas gini, panas kayak ada yang bisikin ayo gitu. nggak tahu dibisikin gitu. Iya, ayo gitu. Gini panas banget bener. Tiba-tiba saya di luar kendali, saya samperin kakak kelas tadi, mau saya pukul, terus saya ditahan sama teman-teman saya, akhirnya saya pingsan. Saya pingsan, tapi saya pingsan tuh saya masih sadar. Saya diangkat teman-teman saya sama Silon, saya masih sadar. Cuman masih sadar, pikiran saya denger teman-teman saya ngomong dan masih denger. Cuman saya nggak bisa gerakin anggota badan saya nggak bisa. Badan saya panas gini, paling panas, kayak masih ada bisikin ayo gitu. Semacam orang ketinggian gitu ya, saya pernah dengar juga. Iya benar seperti itu. Iya benar kayak gitu. Kita mau gerak nggak bisa gitu kan. Nah itu. Terus saya dibawa di UKS, harus kalau UKS. Nah kalau pas pramuka kan jarang ya mas, kalau ada guru yang masih stay di situ kan jarang, kecuali guru pramuka. Nah pada saat itu guru pramuka udah pulang, jadi bener-bener senior nggak bisa nyembuhin orang kayak kesurupan atau apa. Waduh. Iya, jadi saya di UKS ya udah kayak dipijitin atau apa, diazanin gitu. Saya merasanya saya sadar, tapi anggota badan saya dan lain-lain tuh saya nggak bisa gerakin. Terus tiba-tiba saya pengen muntah, tapi itu bukan di kendali saya. Fisik saya tuh muntah kayak ada yang dikeluarin, cuman saya ngerasa saya nggak apa-apa loh gitu. Tapi saya nggak bisa gerakin semua anggota badan saya. Tiba-tiba ada di pojokan UKS itu ada semacam kayak bayangan atau apa, bayangan kayak asap mas, pekat banget, serius, bukan hitam kayak tembok ini, bukan, bener-bener hitam, asap pekat banget, asap seperti asap dia, asap gitu, mengecil ke atasnya makin besar, asap, tiba-tiba kayak menabrak badan saya, bener-bener gitu. Jadi bukan kayak masuk, saya bukan langsung kayak menabrak gitu. Terus saya sadar, saya kayak tak kirain kan saya langsung sadar, langsung sembuh gitu kan. Saya buka mata saya tuh, saya kagetnya bukan main. Buat mainnya gini,
pada saat saya membuka mata, saya bukan melihat saya lagi di buka UKS, saya lagi pramuka, itu bukan. iya Iya, saya nggak tahu itu di mana, tapi ketika saya bangun, saya membuka mata saya tuh, sekolahan yang saya tempati itu belum seperti yang sekarang. Jadi kayak bener-bener saya nggak tahu ini sekolah maksudnya mana. kayak ditunjukin masa lalu atau dunia lain gitu. Betul, iya. Makanya saya kaget, ini saya di mana? Tapi saya itu masih setengah sadar, kayak membuka mata itu kayak orang bangun tidur kayak kriip gitu loh. Kayak gitu loh. Saya lihat pertama pemandangan sekolahan yang bukan yang saat ini, bener-bener saya asing banget. Tapi satu bangunan sampai saat ini masih ada gitu. Saya ditunjukkan kayak ibaratnya sekolahan yang masa lalu itu seperti ini. Bangunan tua yang masih Wah, ceritakan betul. tadi. Itu masih ada. Terus yang paling mengagetkan lagi, Mas, saya kayak ditunjukkan sebuah video, kayak ada layar gitu, bukan layar sih, cuman itu di pandangan mata saya ibaratnya kayak layar gitu. Ada seorang pelajar itu bener-bener masih pakai seragam sekolah. Dia tuh, mohon maaf, dia masih pakai seragam lengkap, habis kecelakaan. Dan saya bener-bener ditunjukin kayak benar ya, bajunya tuh darah semua. Maksudnya ditunjukin di area itu, Mas? Iya, nama itu kayak di kan bener-bener kosong, nggak ada orang, Mas. Tiba-tiba di satu pandangan saya semacam kayak ada sinar dulu mencolok mata saya. Tiba-tiba ada orang, tapi pas itu dia masih balik ke membelakangi saya. Dia jalan karena nggak ada orang kan, saya adanya dia kan Mas. bukan deket nih, kisaran 2 atau 3 meter dia jalan. Saya panggil, nggak jawab. Kenapa saya panggil? Karena kan pada saat itu nggak ada orang sama sekali. Jadi saya bingung, saya tanya sama siapa. Dan itu saya belum sadar kalau saya itu bukan di bukan di alam yang saya tempatin gitu. Iya. Nah itu saya belum tahu nih, kejadian seperti itu kok bisa seperti itu gitu loh. Tiba-tiba saya ikutin lah dia. Saya semacam kayak ditunjukin tempat dia, mohon maaf, kecelakaan. Dia nunjukin sesuatu sini. Di sekolah itu, di dekat sekolah itu. Jadi dia kayak menunjukkan, kayak menceritakan, pertama dia kecelakaan ketika berangkat atau pulang sekolah. Jadi benar-benar masih pakai seragam sekolah. Yang kedua, dia kayak mengisyaratkan kalau dia tuh pengen masih seperti saya, seperti teman-teman yang lain. Dia sekolah, dia ingin menggapai cita-citanya, dekat sama orang tuanya gitu. Nah tiba-tiba setelah dia menceritakan kejadian kecelakaannya tadi, tiba-tiba badannya bersih, Mas, darah-darahnya tadi hilang. Terus dia badannya bersih, terus dia pengen mengajak saya. Ya nggak tahu, Mas, saya digandeng kayak ayo bicara. Kayak dia tuh kayak butuh temen atau gimana, saya kurang tahu waktu itu. Tiba-tiba dia balik badannya langsung bersih. saya kelihatan. Nah, saya kurang jelas. Nggak jelas pokoknya. Tiba-tiba dia balik badan terus bersih badannya. Saya menolak. Sekarang saya waktu itu sempat kayak setengah sadar kalau ini bukan tempat saya gitu. Kalau saya ikut dia gimana gitu. Dalam pikiran Mas kayak gitu ya. Iya. Setelah itu, terus ketika dia mengajak saya tuh saya nggak mau.
tiba-tiba dia kayak seperti menangis. Menangisnya dia kayak ngasih pesan ke saya untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kita nggak tahu, mungkin hari ini kita masih sehat, kita masih bisa kumpul sama orang yang terdekat, belum tahu besok seperti apa. Karena dia ngiranya juga seperti itu. Dia hari itu mau sekolah, mau kumpul teman, janjian ini itu, nggak tahu ada kejadian kecelakaan dan lain-lain. Dia nangis. Pas dia mau mengajak saya, Mas, itu di belakang dia atau di mana sudut pandang saya tuh ada semacam kayak apa ya, kayak cahaya yang melingkar gitu, kayak kita kok mau dibawa ke masa depan atau apa gitu loh, Mas. Itu kayak lingkarannya itu benar-benar pekat banget. Saya nggak mau, saya menjauh ke belakang. Dia semakin menangis, dia kayak dia nggak cerita, dia diem loh. Cuman saya merasakan kalau dia tuh kayak ngasih apa ya, pesan yang tadi itu. Tiba-tiba dia ini 3 kali saya sadar. Itu kata yang nungguin saya, teman-teman saya itu kurang lebih 2 jam saya pingsan. Padahal saya ngerasanya tuh baru apa ya, baru sebentar loh. Ibarat asap tadi ya. Iya, katanya udah 2 jam nungguin tuh. Nah, dari katanya teman-teman saya yang nungguin saya pingsan itu, tadi katanya saya tertidur pingsan tuh sambil nangis katanya, Mas. Dan terbukti saya pegang emang nangis. Makanya dari kejadian itu saya pas bangun tuh belum bisa cerita sama teman-teman saya, sama senior saya belum bisa cerita. Saya minum, bener-bener saya kayak shock pertama kali dilihatkan kejadian seperti itu. Ya, makanya ya kalau teman-teman saya besoknya saya ceritain tuh pada nggak percaya, ngarang kamu, masa iya kayak gitu. Ya saya nggak menurut dia percaya sama saya, enggak. Dia nanya, saya ceritain gitu. Saya awalnya juga nggak percaya, masa iya gitu. Makanya sampai meskipun udah beberapa tahun sampai sekarang nih, kalau saya kayaknya tuh bener-bener nyata banget. Itu Masnya sekarang gimana? Masih sensitif itu juga? Setelah kejadian itu, Mas, jujur saya langsung kayak menghindari, ya saya tetap suka mistis, cuman saya menghindari untuk hal-hal yang untuk lebih masuk ke apa ya, ke bidang mistis itu saya nggak mau. Kayak misal teman-teman saya masih, teman-teman rumah nih yang tadinya ngajak ke acara jejak mistis, acara kita bertiga atau berempat itu, saya menolak karena nggak baik juga sih buat kesehatan mental saya. Repot, Mas, kalau di rumah ganggu banget, Mas. Mas pasti pernah ngerasain kalau misal lagi di rumah sendirian, lewat di sebuah kamar atau apa, ngerasain gini, tadi kayaknya ada yang duduk nih, padahal nggak ada gitu. Selalu kayak gitu, Mas. Bener-bener sensitif banget. Itu ganggu banget, Mas. Makanya itu bener-bener kejadian saya yang sampai sekarang tuh nggak bisa saya lupain. Ya mungkin dari cerita ini nih teman-teman bisa mengambil pesan yang baik, terutama masalah waktu. Iya, nggak bisa kita nggak bisa kita ganti dengan apapun, Mas. Iya, paling mahal sih. Terutama apapun bisa kita beli dengan uang, tapi waktu gitu nggak bisa. Makanya ketika kita masih ada waktu, kita manfaatkan apa yang menjadi tujuan kita, dan kita harus bahagiain orang-orang terdekat kita, orang tua kita, dan diri kita sendiri. Bener. Dan kita selalu meminta berdoa perlindungannya kepada Allah SWT untuk dijaga agar orang-orang yang terdekat dan cita-cita yang ingin kita capai itu masih bisa kita capai semua di waktu yang ada. Jadi teman-teman, manfaatkan waktu. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap saksikan kisah nyata.